Data dari Kaspersky menunjukkan itu ada lebih dari 3 juta ancaman cyber yang terdeteksi di Indonesia hanya dalam waktu 3 bulan terakhir ini di 2025. Artinya ini kan masif, Pak. Indonesia betul-betul diserang secara cyber. Bahwa Indonesia ini sasaran empuk buat negara global. Ya, kalau dengan melihat sekarang ya, fenomena serangan cyber itu memang menyasar ke semua negara. Berarti terjadi di semua negara? Di semua negara. Indonesia intensnya lebih tinggi? Kalau saya melihat dari data, sebenarnya semua negara punya potensi yang sama dengan Indonesia ya. Nah, kalau tadi Mbak Eli menyampaikan sampai dengan 3 juta, memang ini angka yang tidak kecil. Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah ini sebenarnya tereduksi hampir 50%. Oh iya? Ya, karena di tahun sebelumnya, periode yang sama di kuartal pertama tahun lalu itu hampir sekitar 6 juta, 5,86 juta. Namun terlepas dengan ada penurunan yang signifikan ini, kita tetap melihat itu ada risiko yang memang harus diatensi, karena berbicara cyber tadi ternyata bukan hanya data personal, bukan hanya terkait dengan misalnya yang berhubungan dengan masalah kriminal, tapi jauh lebih dari itu informasi-informasi strategis seperti beberapa waktu lalu pernah ada yang kasus PDN. Iya. Belum lagi untuk informasi yang memang dikelola oleh infrastruktur vital strategis yang berhubungan dengan pengelolaan data, pusat informasi, baik itu di pemerintahan, kemudian di sektor perbankan, sipil, dan bahkan militer. Ini sangat rentan apabila ada serangan cyber, dan tentunya kita memang memahami bahwa untuk bisa menghadapi ancaman cyber itu tidak ada satu entitas tunggal yang bisa bekerja, karena sekarang semuanya melibatkan banyak pihak. Terorkestrasi gitu ya. Iya, dalam konteks kita memang saat ini BSSN, Badan Sandi Cyber Negara, kemudian juga dengan Kementerian Komunikasi dan Digital tentunya, kemudian bicara dalam konteks kriminal itu ada polisi juga di situ terlibat, tentunya juga TNI karena bicara dari aspek kedaulatan, dan Kementerian Pertahanan.